Rasulullah SAW menceritakan, bagi orang-orang yang suka ke masjid, maka langkah-langkahnya ini akan menjadi penyebab. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masjid adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Dari kata sajada yasjudu, artinya bersujud. Dalam ilmu sharaf, kata masjid ini adalah ismul makan. Dari kata sajadah, artinya masjid, tempat sujud. Subhanallah. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, semua jengkal bumi telah aku jadikan masjid. Maka orang-orang yang ingin mulia dirinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia mendekat ke masjid. Kemuliaan itu bukan di fasilitas, bukan di jabatan, bukan di harta, bukan di kemewahan. Kemuliaan itu adalah ketika kita semua mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat dalam bahasa Al-Quran disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bertakwa bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. Melalui apa? Mendekat ke masjid. Karena itu Rasulullah SAW menceritakan, bagi orang-orang yang suka ke masjid, maka langkah-langkahnya ini akan menjadi penyebab kemuliaannya. Ihdaha takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Setiap langkah, satu langkah menghapus dosa dan satu langkah lagi mengangkat derajat. Bayangkan coba, ketika ternyata tempat dia tinggal menuju masjid langkahnya banyak, maka semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang kehapus dan semakin tinggi derajatnya. Dulu sebagian sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, mereka datang ke Rasulullah SAW. Wahai Rasul, bolehkah aku pindah rumah supaya dekat ke masjid? Kata Nabi, jangan. Mau nggak kamu setiap langkah kamu itu menghapus dosa dan mengangkat derajatmu? Akhirnya para sahabat itu tidak mau pindah ke dekat masjid karena ternyata setiap langkah dihitung karena kemuliaan tujuannya, yaitu dia sedang menuju ke masjid. Saudara-saudara, siapa yang ingin tahu apakah dia calon ahli surga atau bukan, pastikan bahwa kita mendekati masjid. Karena itu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menjelaskan siapakah orang-orang munafik atau bukan, lihat hubungan dia dengan masjid. Ciri orang munafik di zaman Nabi adalah dia ketika ke masjid, dia pura-pura. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dia berbuat riya dan dia bakhil dalam hidupnya. Sahabatku rahimakumullah, perhatikan bahwa ketika orang-orang munafik zaman Nabi, mereka bermain-main dengan masjid, bukan jujur ke masjid. Waktu zuhur ikut berjemaah, asar ikut berjemaah, maghrib ikut berjemaah, tapi pas isya dan subuh mereka menghilang. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kalau mereka tahu bagaimana pahala orang-orang yang sholat berjemaah di masjid, mereka akan datang sekalipun merangkak. Lau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu bagaimana kemuliaan orang sholat berjemaah isya dan kemuliaan orang berjemaah subuh di masjid, biasanya mereka akan datang ke merangkak. Sebetulnya konteksnya ini untuk mendorong mereka, orang-orang munafik yang tadinya hanya ikut berjemaah di zuhur, asar, maghrib, supaya mereka lengkap 5 waktu, dan itulah dia kejujuran iman. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, ayo kita jujur. Caranya bagaimana? Buktikan bahwa kita selalu ke masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran
dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga, dan mereka para penghafal Quran akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka duafa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir Aso di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.